Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terbakar. Api membakar bagian atap lalu merembet ke bagian dalam kantor Sekretariat DPRD, ruang komisi, ruang rapat, hingga ruang staf dan lainnya. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik di bagian atap gedung. Terbakarnya gedung sekretariat membuat aktivitas dewan terhambat. Saat kebakaran tak ada kegiatan dan hanya ada penjaga. Tugas gabungan dari Damkar, dari TNI, dari Polri, dari TNI juga, baru malam ini untuk mencoba penanganan terkait dengan kejadian kebakaran ini sebagai terjadi. Tentu kegiatan DPR tidak boleh berhenti dan nanti akan kami koordinasikan dengan Bupati bagaimana harus ada langkah cepat agar aktivitas masih bisa berjalan, bisa melayani rakyat. Fokus pemadaman api dan pendinginan masih dilakukan. Selanjutnya menunggu dilakukan penyelidikan penyebab kebakaran oleh pihak kepolisian. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Puncak libur Nataru, stasiun Pasar Senen dipadati calon penumpang. Waspada dampak cuaca ekstrim saat libur Nataru. Timnas Indonesia harus menerima nasib gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 usai kalah melawan Filipina. Halo pemirsa, Airnav Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap 3 bandara di Indonesia terkait dengan cuaca ekstrim selama periode Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sido Sore. 3 hari jelang perayaan Natal, ratusan kendaraan terus memenuhi kantong parkir yang disiapkan oleh pihak PT ASDP Pelabuhan Merak, Banten. Berbagai skenario disiapkan pihak terkait guna mengantisipasi lonjakan penumpang, termasuk jika terjadi cuaca buruk. Pejalan kaki dan kendaraan roda 4 memenuhi kantong-kantong parkir yang disiapkan PT ASDP Pelabuhan Merak, Banten. Bus dan truk Sumbu 2 juga masih memadati dermaga eksekutif. Antisipasi terjadinya lonjakan penumpang, pihak PT ASDP telah membuka 3 pelabuhan yang ada di kota Cilegon. Pelabuhan Merak melayani kendaraan roda 4 dan kendaraan Sumbu 2. Pelabuhan Ciwandan melayani kendaraan roda 2 dan pelabuhan BBJ melayani kendaraan Sumbu 3 atau jenis truk dan bus. Bahkan sejumlah sopir truk mengaku dirinya sudah mengantri 3 jam. Masyarakat dihimbau rencanakan keberangkatan lebih awal sebelum puncak arus mengingat cuaca ekstrim yang berdampak pada penyeberangan. Pemirsa, suasana libur Nataru sudah makin terasa. Sekitar 2.000 calon pemudik Nataru 2025 dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera telah diberangkatkan melalui terminal bus Kalideres, Jakarta Barat. Jumlah calon pemudik yang akan pulang ke kampung halaman melalui terminal bus Kalideres terus meningkat sejak Sabtu sore hingga malam. Para calon pemudik mengaku memilih berangkat saat ini karena baru mendapatkan cuti kerja dan bersamaan dengan libur anak sekolah. Pihak Satpol Terminal Kalideres menyiapkan sekitar 528 armada bus angkutan Nataru guna memberi rasa aman dan nyaman. Disub bersama TNI Polri bersenjata lengkap menggelar patroli di sekitar terminal. Hari ini bisa mencapai 2.000 orang ya untuk berangkat khususnya ke tujuan Jawa Tengah, Padang, Palembang maupun Lampung. Yang mana pada hari biasa itu penumpang hanya sebanyak 500 sampai 700 orang. Hari ini diperkirakan sampai dengan 2.000 orang per hari. Memasuki puncak Natal dan Tahun Baru, Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat dipadati penumpang yang akan menuju berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Ratusan penumpang dengan tujuan kota besar di Pulau Sumatera yang hendak pulang kampung di saat liburan Natal dan Tahun Baru mulai memadati Terminal Induk Kota Bekasi.
Berdasarkan data sejak Selasa kemarin, sebanyak 1.078 penumpang sudah diberangkatkan dari Terminal Induk Kota Bekasi dari berbagai tujuan seperti Lampung, Palembang, Jambi, Padang, dan Medan. Diprediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi hari ini dan Selasa besok. Sementara itu pemirsa, gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama masih terpantau ramai lancar. Lebih dari 5.000 kendaraan telah melewati gerbang tol Cikatama menuju arah Palimanan. Meski belum terlihat kepadatan, pihak Jasa Marga sudah memperlakukan sistem kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 65 yang berlaku sejak pukul 6 pagi hingga 8 malam. Selain itu, momen libur Nataru kali ini Jasa Marga juga memberikan diskon tarif tol 10% untuk semua golongan pada tanggal 28 Desember 2024 dan 3 Januari 2025. Sementara di Simpang Gadok menuju Puncak, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Tercatat sekitar 3.000 kendaraan melintasi jalur ke arah Puncak dan sebaliknya. Pihak kepolisian juga sudah membuka secara normal jalur Simpang Gadok menuju Puncak setelah sebelumnya memberlakukan skema ganjil genap mulai pukul 6 hingga 8 pagi. Ya, dan untuk melihat situasi terkini arus mudik libur Natal dan Tahun Baru sudah ada rekan Irfan Hardiansyah di gerbang tol Cikampek Utama dan juga Hamzah Hasibuan di Simpang Gadok Puncak. Kita ke Irfan terlebih dahulu di Cikatama. Silakan Irfan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025. Di tempat kami melaporkan saat ini yakni di gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat. Ini sejak pagi tadi kami memantau hingga saat ini belum terlihat adanya kepadatan yang berarti atau antrian yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan meski belum terlihat kepadatan, pihak Jasa Marga ini nantinya akan memberlakukan sistem kontraflow yang mana ini akan dilakukan di ruas tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 hingga kilometer 65 dan dilakukan ini secara situasional. Dan pihak Jasa Marga juga ini akan berencana melakukan sistem kontraflow ini di beberapa hari ke depan seperti tanggal 24 kemudian juga 26 dan 28 Desember hingga 1 Januari 2025 dengan rincian pemberlakuan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Dan selain itu juga Jasa Marga di momen libur panjang ini terutama di libur Natal dan Tahun Baru, pihak Jasa Marga ini akan memberikan diskon tarif tol sebesar 10% bagi semua golongan pada 3 hari tertentu mulai tanggal 19 kemudian juga tanggal 28 Desember 2024 dan tanggal 3 Januari 2025 yang dimulai sejak pukul 5 pagi hari. Maksud kami pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya. Dan sementara terkait dengan data jumlah kendaraan yang melintas atau melewati gerbang tol Cikatama sejak pukul 5 pagi hingga saat ini sudah tercatat lebih dari 25.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah Palimanan, kemudian juga ke arah Surabaya, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Ini tercatat sekitar sudah 25.000 kendaraan yang melintas. Dan jika kita melihat dari hari kemarin ini kendaraan yang sudah melintas di gerbang tol Cikatama ini sudah ada lebih dari 50.000 kendaraan yang melintas di kawasan tempat kami melaporkan saat ini di gerbang tol Cikampek Utama. Dan jika melihat dari kendaraan yang melintas di kawasan ini lebih didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh khususnya menggunakan tol Jakarta Cikampek ini yang akan melintas di gerbang tol Cikampek Utama untuk memastikan kendaraan Anda layak jalan dan kondisi fisik Anda ini prima dan juga sehat. Juno. Terima kasih Irfan. Selanjutnya kita ke rekan Hamzah Hasibuan di Puncak. Silakan Hamzah dengan laporan Anda.
Ya, Juno dan juga pemirsa, saat ini kondisi di Simpang Gadok lalu lintasnya masih terlihat ramai lancar, belum ada ketersendatan maupun antrian dari kendaraan yang menuju puncak maupun arah sebaliknya saat ini. Seperti yang bisa terlihat di layar kaca bahwa di belakang saya kepolisian sedang melaksanakan sistem satu arah ataupun one way. Ini sistem yang digunakan untuk mengurai volume kendaraan yang terdapat di puncak. Saat ini sistem one way dibuka sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat siang tadi dan masih berlaku hingga sekarang, dan sistem one way ini dibuka untuk arah dari puncak menuju Jakarta. Terlihat bahwa lalu lintas saat ini masih ramai, namun terlihat sangat lancar dan belum ada kepadatan sama sekali. Hal ini dikarenakan sebelumnya pihak kepolisian juga menyebut bahwa puncak dari tingginya volume kendaraan ini akan terjadi diprediksi pada tanggal 24 dan 28 Desember 2024 mendatang. Kemudian untuk arus balik di mana volume kendaraan akan tinggi juga akan terjadi di sekitaran tanggal 25 pada pagi hari dan juga tanggal 1 Januari 2025 mendatang. Untuk mengantisipasi lonjakan dari jumlah kendaraan yang meningkat ini, pihak kepolisian juga akan menggelar operasi lilin yang nantinya akan menambah jumlah personel untuk mengawasi jalur puncak dan jalur Jakarta ini. Pos pengamanan juga sudah kami dapatkan informasinya bahwa terdapat 4 titik dari pos pengamanan yang didirikan oleh kepolisian khususnya Polres Bogor, yaitu ada di titik Megamendung, Cisarua, Masjid At-Ta'awun, dan di Simpang Gadok kali ini. Pos pengamanan ini bisa digunakan oleh masyarakat yang melewati jalur puncak untuk menepi ataupun mencari bantuan dari petugas terkait lalu lintas di Bogor ini. Kemudian polisi juga menghimbau bahwa terdapat ada 4 titik yang menjadi titik rawan macet yang bisa diperhatikan, yaitu di Simpang Pasir Muncang, kemudian Simpang Megamendung, Pasar Cisarua, dan Simpang Taman Safari. Sementara itu, Juno. Baik, Hamzah, terima kasih atas laporan Anda langsung dari puncak, dan sebelumnya ada Irfan, terima kasih, selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang memasuki Kota Bandung melalui gerbang tol Paster mulai mengalami peningkatan. Bahkan telah terjadi antrian panjang kendaraan, tercatat 6.000 lebih kendaraan telah masuk ke Kota Bandung sejak Minggu dini hari. Seperti inilah kondisi kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang hendak memasuki Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Volume kendaraan yang hendak memasuki Kota Bandung terus mengalami peningkatan. Antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi asal luar Bandung. Tak hanya selepas gerbang tol Paster, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di kawasan Jalan Protokol. Sementara itu pemirsa, kepadatan kendaraan juga terjadi di jalur menuju objek wisata Lembang, Bandung. Akibatnya terjadi kemacetan di kawasan Jalan Sukajadi, Setiabudi, dan Jalan Ledeng. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian dari Polsek Cigadap memberlakukan sistem buka tutup secara situasional. Sejumlah stasiun, bandara, dan pelabuhan di berbagai daerah dipadati pemudik yang pulang ke kampung halaman di masa libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang meningkat sejak Jumat kemarin seiring dimulainya masa libur sekolah. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Mayoritas penumpang hendak berangkat ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam satu hari, 8.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Bandung. Sebagian penumpang mengaku memilih berangkat hari ini untuk menghindari kepadatan dan agar bisa lebih lama di kampung halaman. Pak, kenapa sih memilih hari ini, Pak? Kebetulan supaya intinya supaya lebih lama aja liburannya anak-anak. Nah, kenapa sih Pak memilih transportasi kereta api, Pak? Lebih nyaman ya daripada yang lain, mungkin itu pilihannya. Para pemudik juga memadati Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Peningkatan jumlah penumpang terjadi sejak Jumat kemarin, seiring dimulainya masa libur sekolah.
Sementara puncak arus mudik libur Natal di Bandara Juanda diperkirakan terjadi hari ini, di mana sepanjang hari ini ada sekitar 53.000 penumpang berangkat ke sejumlah destinasi tujuan melalui Bandara Juanda. Kedatangan pemudik jelang libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat sudah mulai ramai sejak 2 hari terakhir. Rata-rata pemudik yang baru saja tiba ini merupakan warga Sulawesi yang selama ini bekerja di Pulau Kalimantan dan Jawa. Mereka memanfaatkan libur akhir tahun untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Untuk memberi rasa aman kepada pemudik, petugas keamanan diterjunkan di Pelabuhan Simboro. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon penumpang berdesakan memadati stasiun besar Tugu Yogyakarta di musim libur Natal dan Tahun Baru. Penumpang bahkan harus berebut untuk naik kereta komuter lain relasi Yogyakarta-Solo Palur. Ratusan calon penumpang berlarian saat pintu stasiun besar Tugu Jogja dibuka. Penumpang harus berdesakan saat antre di pintu kedatangan untuk bisa naik komuter lain relasi Jogja-Solo Palur. Membludaknya penumpang terjadi di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak KAI Komuter telah menambah perjalanan KRL Jogja-Solo Palur dari sebelumnya 24 perjalanan menjadi 30 perjalanan, dengan rata-rata penumpang mencapai 23.000 hingga 25.000 orang per hari. Diprediksi jumlah penumpang KRL akan mengalami puncaknya pada pekan ini dengan jumlah penumpang mencapai 25.000 hingga 30.000 orang per harinya. Selain kereta api jarak dekat atau KRL, kepadatan arus penumpang juga terjadi di kereta api jarak jauh. Ribuan penumpang mulai memadati stasiun Tugu Yogyakarta baik di arus kedatangan maupun keberangkatan. Angkutan Natal Tahun Baru ini yang tersedia 357.066 tiket, itu sudah termasuk kereta api tambahan selama 18 hari ini. Saat ini penumpang yang akan berangkat dari stasiun Yogyakarta itu tertinggi pada tanggal 29 Desember 2024. Diprediksi puncak arus keberangkatan dari stasiun Yogyakarta akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 dengan jumlah 16.000 lebih penumpang. Sedangkan arus kedatangan mengalami puncaknya pada tanggal 24 Desember 2024 dengan jumlah 15.000 lebih penumpang. Dari Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kepadatan calon penumpang juga terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 79 kereta api tambahan. Sejak Minggu pagi, calon penumpang sudah memenuhi stasiun Pasar Senen Jakarta. Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta menjelaskan tiket yang terjual hingga hari ini sebanyak 412.420 atau sebanyak 51% dari kapasitas yang ada. Tak hanya itu, PT KAI Daop 1 Jakarta memberangkatkan 79 kereta termasuk kereta tambahan dengan 1.415 destinasi tujuan yang berangkat dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Dari kapasitas yang ada sementara ini sebanyak 412.420 tempat duduk atau sebanyak 51,6%. Sedangkan yang masih tersedia itu sebanyak 387.056 tempat duduk. Namun demikian ada memang tanggal-tanggal favorit yang dipilih oleh pelanggan. Jadi penjualannya mungkin udah mencapai 90%. Mulai dari tanggal 20, 21, 22, 23, 24 sampai 25. 25 juga keberangkatan volume tinggi. Jadi kami sampaikan kepada para pelanggan, jika pada saat tanggal tersebut habis bisa bergeser ke tanggal yang lainnya, karena memang kapasitas kita sudah kami sampaikan dari awal
Kemudian untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, kami telah menambah jumlah perjalanan kereta api dari stasiun Gambir keberangkatan kereta api jarak jauh ada 12 tambahan. Kemudian dari Pasar Senen juga 5 kereta api jarak jauh tambahan. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi lonjakan yang ada setiap momen angkutan Natal maupun Lebaran. Ke Jogja. Ke Jogja. Ini kenapa memutuskan untuk hari ini, Mbak? Ya nggak rame aja sih. Soalnya nanti kedepannya pasti bakal lebih rame lagi. Oke, mau pulang kamu atau seperti apa nih, Mbak? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya. Kalau untuk pemesanan tiket sudah dari jauh-jauh hari atau seperti apa? Dari bulan 10. Udah dari jauh. Harganya gimana? Masih normal? Normal. Untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik libur panjang Natal dan Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kami terhubung dengan rekan Henry Aprila. Selamat sore, Henry. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Ini kalau kita membahas terkait dengan arus mudik yang terjadi atau pada periode Nataru tahun 2024-2025 maksud kami, ini tandanya sudah memasuki hari ketiga, H-3 menuju libur Natal dan juga Tahun Baru. Memang kepadatan sudah mulai terjadi karena mengingat tadi kami sempat menanyakan kepada salah satu penumpang memilih berangkat lebih awal karena menghindari kepadatan penumpang yang nantinya diprediksi oleh Humas PT KAI Indonesia yang akan terjadi pada 25 Desember 2024. Kemudian untuk mengetahui bagaimana terjadinya kepadatan, kemudian juga alasan para penumpang memilih berangkat lebih awal karena selain hanya membeli tiket sudah dari jauh-jauh hari kemudian menghindari kepadatan, kita coba tanya kira-kira para penumpang yang sudah akan berangkat hari ini kira-kira menuju kemana saja. Nah, kita sekarang sudah bersama dengan salah satu penumpang yang akan melakukan keberangkatan menggunakan moda transportasi kereta api. Ibu, sebelumnya selamat sore. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Saya Ibu Jana. Ibu Jana, kalau boleh tahu Ibu mau kemana dan mau beli liburan atau mau pulang kampung nih, Bu? Ini mau pulang dari liburan ke Bogor kemarin hari Jumat, dan sekarang mau pulang ke Surabaya. Kalau boleh tahu ini Ibu lebih berangkat lebih awal karena memang harganya jauh lebih murah atau bagaimana, Bu? Aku nggak dapet tiket, baru besok pagi jam 5 baru dapet tiketnya. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, kenapa alasannya memilih kereta api nih Bu untuk moda transportasi pulang kampung nanti? Lebih nyaman ya, jalurnya kan satu aja kalau kereta gitu, jadinya lebih enak aja. Terus di sininya juga banyak temen gitu, kalau itu kan lebih aman gitu. Oke Bu, sebelumnya terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Makasih ya Bu. Nah, ternyata pemirsa, tadi sedikit bincang kami dengan salah satu penumpang karena memang alasan mereka memilih kereta api atau moda transportasi kereta api karena selain hanya fasilitas yang juga memadai, kemudian fasilitas yang nyaman diutamakan oleh PT Kereta Api Indonesia, terutama juga jangkauannya juga agak mudah begitu. Terutama memang pada periode Natal dan juga Tahun Baru ini Juno dan juga pemirsa, PT KAI Indonesia di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini pada hari ini akan memberangkatkan kurang lebih 23.000 penumpang, kemudian jika dikalkulasikan mencapai 95%, dan tentunya untuk tiket yang tersedia dari 700.000 kurang lebih tiket yang tersedia, kemudian untuk yang terjual hingga saat ini sudah 400.000 tiket. Kemudian untuk lokasi favorit ini masih meliputi lokasi seperti halnya Purwokerto, kemudian juga Surabaya, adapun juga Lempuyangan yang masih menjadi lokasi favorit bagi para penumpang. Tentu untuk hal ini juga ada pun himbauan dari Humas PT Kereta Api Indonesia, yakni Iksvan Henry Wintoko, yang menyampaikan bahwa untuk para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk memperhatikan jadwal keberangkatan tiket, kemudian juga untuk para penumpang atau calon penumpang yang hendak menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh untuk bisa membeli tiket di loket yang tersedia dan tetap mematuhi peraturan yang tersedia, kemudian juga menjaga kebersihan dan yang terpenting ini menjaga barang berharga Anda dan keamanan Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena mengingat dari tadi kami mendengar informasi terkait kehilangan yang ini menjadi satu himbauan penting untuk para penumpang pada periode libur Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025. Juno, kembali ke Anda. Baik, Henry, terima kasih atas laporan Anda. Tadi selamat bertugas kembali. Airnav Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap 3 bandara di Indonesia terkait dengan cuaca ekstrim selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kami segera kembali.
Pemirsa, akhir tahun ini kita masih dibayangi bencana. Gunung Leotobi laki-laki di Flores NTT kembali meletus. Warga diminta selalu waspada. Gunung Leotobi laki-laki Flores Tibur NTT meletus pada Jumat malam. Erupsi ini menghasilkan kolom abu sekitar 7 km di atas puncak gunung atau sekitar 2.284 meter di atas permukaan laut. Erupsi terekam dalam seismogram dengan amplitudo maksimum 5,9 mm dan durasi sekitar 41 detik. Kita, Mama. Gunung Leotobi laki-laki saat ini berstatus level 4 awas. Hingga saat ini sudah 2 kali terjadi letusan disertai abu vulkanik dan gemuruh. Warga mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Leotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di daerah Dule Pali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Masyarakat sekitar dan wisatawan dihimbau tidak beraktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi Gunung Leotobi laki-laki dan sektoral barat daya, utara, timur laut sejauh 7 km. Dari Flores Tibur NTT, Jody Nura, iNews melaporkan. Banjir di sejumlah daerah menyebabkan ratusan warga harus mengungsi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, petugas mengevakuasi warga termasuk bayi dari ketinggian banjir yang hampir mencapai 2 meter. Ribuan warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan terpaksa meninggalkan kediaman mereka setelah banjir meluas di 3 kecamatan. Tim SAR dan BPBD Kota Makassar hingga Minggu pagi terus mengevakuasi warga dari kepungan banjir. Sebelumnya, petugas mengevakuasi seorang bayi dari ketinggian banjir yang hampir mencapai 2 meter. Untuk memastikan kondisi kesehatannya, bayi korban banjir dan seorang warga lansia langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Banjir turut melanda ribuan rumah di 7 kecamatan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Selain melumpuhkan aktivitas warga, banjir juga memutus akses jalan Trans Sulawesi. Jalan arus lintas sekarang ini macet karena sekarang air sudah menyeberang jalan Poros Nusa Dua. Untuk ketinggian air sendiri Pak itu berapa? Kalau yang paling dalam itu di belakang di Palatai sekitar kurang lebih 2 meter, 1,5 meter sampai 2 meter. Cuaca ekstrim telah melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan sejak awal Desember lalu. Hingga kini tercatat 3 kabupaten terdampak banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Airnav Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap 3 bandara di Indonesia terkait dengan cuaca ekstrim selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau Nataru. 3 bandara tersebut adalah Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Yogyakarta, dan Bandara Ngurah Rai Bali yang merupakan bandara tersibuk dengan penerbangan yang padat. Selain cuaca buruk, Airnav Indonesia juga mewaspadai beberapa wilayah yang terkena dampak abu vulkanik seiring aktifnya gunung berapi di beberapa wilayah seperti Gunung Semeru dan Gunung Lekatobi. Airnav Indonesia melakukan mitigasi dengan berkoordinasi langsung ke BMKG untuk memastikan dan memperbarui informasi mengenai prediksi cuaca buruk yang akan terjadi. Ya pemirsa, selain cuaca buruk yang menjadi perhatian Airnav Indonesia, publik juga harus mewaspadai beberapa wilayah yang terkena dampak abu vulkanik seiring aktifnya gunung berapi di beberapa wilayah seperti Gunung Semeru dan Gunung Lekatobi. Dan untuk membahas ini, sudah bersama kami sore ini Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Juno. Iya, sehat ya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat ya. Ibu, tadi kalau kita lihat berita pengantar kita, ini ada catatan dari Airnav terkait cuaca buruk di beberapa bandara. Disebutkan tadi bahwa Suta, ya, Ngurah Rai dan Yogyakarta jadi concern. Apakah tadi sudah ada pembicaraan atau mitigasi koordinasi Bu dengan Airnav terkait ini?
Kami koordinasi dengan Airnav itu terus-menerus 24 jam meskipun tidak ada Nataru ataupun Lebaran. Baik. Karena itu kewajiban untuk keselamatan penerbangan ya. Terus apalagi ada Nataru, semakin intens. Demikian. Oke, nah kalau tadi concern dari 3 bandara tadi Bu, cuaca buruk, apakah memang kali ini berbeda atau seperti apa Bu laporannya? Kalau cuaca kali ini dibandingkan katakanlah Nataru tahun lalu memang berbeda. Karena kali ini fenomena di atmosfer ini terjadi beberapa fenomena yang bersamaan pada periode waktu yang sama. Ini kami koordinasikan dengan Airnav sejak November ya. Terutama adanya fenomena di sini adanya La Nina lemah dan saat ini sebagian wilayah sudah memasuki puncak musim hujan dan sebagian wilayah yang lain misalnya Jawa di bagian utara itu di bulan Januari, kemudian di bulan Februari beberapa wilayah di Indonesia juga mengalami puncak musim hujan. Selain itu juga terdeteksi masuknya seruak udara dingin yang saat ini sudah mulai melintasi ekuator dan tentunya ini juga membahayakan apabila tidak dimitigasi. Justru peran Airnav di sini adalah melakukan langkah mitigasi tersebut dan juga bermunculan beberapa bibit siklon yang berdampak pada peningkatan intensitas hujan dan kecepatan angin. Ini kalau untuk penerbangan ya. Jadi pembentukan awan-awan cumulonimbus juga meningkat. Jadi itulah yang membuat kami kali ini melibatkan kesiapsiagaan baik dari segi untuk keselamatan penerbangan, darat dan laut. Demikian. Oke, berarti kalau kita lihat tadi Anda menyebut kalau peralihan musim juga tadi memang hujan yang intensitasnya tinggi plus juga efek badai siklon yang memang beberapa waktu lalu kita sempat bahas kan ya Bu, ada beberapa bibit. Jadi memang saat ini badai siklon dan bibit-bibitnya masih ada ya Bu ya, dan kemungkinan sampai kapan Bu? Sebetulnya bibit-bibit yang kita bahas yang lalu itu sudah punah. Baik. Namun selalu lahir kembali, lahir yang lain, bermunculan yang lain. Nah, potensi bermunculannya bibit siklon ini kami mewaspadai hingga akhir dari musim hujan. Baik. Yaitu Maret April ini masih bermunculan. Biasanya kalau di bulan-bulan Desember sampai Maret April itu dari Samudra Hindia di wilayah selatan Indonesia. Namun kali ini tidak hanya di Samudra Hindia saja di selatan Indonesia. Kali ini di wilayah utara Indonesia yang harusnya sudah tidak bermunculan masih juga silih berganti bertumbuhan bermunculan. Demikian. Oke Ibu, sebelum kita lanjutkan Bu, kita masih bicara mengenai cuaca buruk. Ini kita punya informasi terkait pohon raksasa di kota Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur tumbang menimpa seorang petugas kesehatan yang sedang berjaga di pos Nataru. Pohon juga menimpa 7 sepeda motor milik para petugas. Angin puting beliung di kawasan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menyebabkan pohon beringin raksasa tumbang di Taman Kota Mojosari, tepat di belakang pos Natal dan Tahun Baru Polres Mojokerto. Pohon beringin menimpa 7 sepeda motor milik petugas TNI, polisi, dan Dishub. Selain itu, seorang petugas tenaga kesehatan juga tertimpa dan segera dibawa ke rumah sakit setempat. Ketujuh sepeda motor mengalami rusak parah dan sempat sulit untuk dievakuasi. Kena angin. Kencang nggak angin hari? Ya kencang. Kayak puting beliung gitu. Ini namanya pos taman lalu lintas. Dan ini buat pos pam Nataru. Iya Nataru. Jam berapa tadi kejadiannya? Kejadian sekitar jam 3:30. Motor baru dapat dievakuasi setelah petugas DLH Kabupaten Mojokerto memotong pohon beringin tersebut. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ayus melaporkan. Oke, Ibu Dwi, kita lanjutkan. Kalau tadi kita lihat bagaimana cuaca hujan ini mempengaruhi tadi pohon tumbang ya Bu. Ini juga yang harus diwaspadai karena kalau kita lihat Bu beberapa hari ini termasuk Jakarta, hujannya juga memang kadang berhenti lalu lanjut lagi dan cukup keras anginnya. Apakah ini memang juga sudah di warning dan kira-kira seperti apa Bu warga harus mengantisipasi ini?
Ya, jadi selama 10 hari terakhir ini di bulan Desember dan akan berlanjut, puncaknya di Jakarta itu adalah di bulan Januari. Di bulan Januari intensitas hujan akan semakin meningkat. Nah, dan tentunya itu disertai dengan sering disertai dengan kilat petir ataupun angin kencang, sehingga kami selalu menyampaikan peringatan dini. Bahkan kami berkoordinasi langsung dengan Bapak PJ Gubernur itu sejak awal Desember ya, akhir November awal Desember kami langsung berkoordinasi, dan juga tim kami dengan tim Pemprov DKI koordinasi langsung secara teknis di lapangan untuk mengintensifkan peringatan dini, bahkan mitigasinya, langkah-langkah mitigasi, misalnya kalau jaga-jaga kalau nanti ada banjir apa yang harus dilakukan, kemudian juga kalau ada angin kencang apa yang harus disiapkan sebelumnya, misalnya antara lain melakukan pruning atau pemangkasan ranting-ranting yang sudah rapuh, menguatkan tegakan-tegakan. Nah, itu kami secara khusus ada tim yang berkoordinasi gabungan sejak sebelum, bahkan mungkin di bulan November ya atau akhir Oktober itu kami antisipasi hal itu, dan kami mohon kepada masyarakat juga mohon terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari aplikasi mobile phone Info BMKG karena dinamika perkembangan cuaca ini cukup cepat berubah. Baik. Dan kejadian ekstrim akan semakin sering. Demikian. Oke, Bu, kalau kita kembali bicara mengenai Airnav dan juga peringatan terhadap 3 bandara tadi, kita tahu juga ada concern terkait gunung berapi ya, Bu ya, di lewat Tobi dan juga Semeru. Apakah ini juga memang harus kita waspadai juga khususnya untuk udara, Bu? Benar sekali. Kalau untuk penerbangan, kami dengan Airnav dan dengan pengelola bandara, misalnya Angkasa Pura dan juga otoritas bandara, ini melakukan kewaspadaan bersama. Jadi BMKG mendeteksi abu vulkaniknya. Jadi cara koordinasi kami, tugas BMKG mendeteksi abu vulkanik, bertiup ke arah mana, sampai radius berapa, kemudian diputuskan bersama dengan Airnav dan otoritas bandara, pengelola bandara, untuk melakukan apakah penerbangan harus ditunda atau bahkan bandara harus ditutup. Tapi kali ini kan nampaknya belum sampai level penutupan bandara ya. Jadi semoga itu tidak sampai meningkat erupsinya sehingga abu vulkaniknya sebar semakin luas, dan itu akan membahayakan mesin pesawat. Itulah yang dijaga kenapa penerbangan kalau melintasi abu vulkanik itu terpaksa harus di cancel atau dialihkan jalurnya, atau bahkan kalau abu vulkanik sampai menuju bandara itu juga membahayakan, dan itulah kenapa akhirnya otoritas bandara memutuskan untuk ditutup. Itu semua setelah ada kesepakatan hitungan bersama antara Airnav, BMKG dan pengelola atau otoritas bandara. Demikian cara koordinasinya. Berarti dari yang kita bicara tadi bahwa belajar dari ya informasi yang kita dapat dan juga kebijakan yang sangat dinamis kita ambili, masyarakat juga diharapkan lebih bijaksana juga menerima misalnya ada delay ataupun mungkin peralihan rute ya, Bu ya, karena memang kondisinya ini kita kondisikan dengan hal-hal yang terbaik mungkin ya, Bu ya. Untuk keselamatan, itu yang penting nomor 1. Baik, Ibu, sebelum kita lanjutkan, Ibu, ini terkait angin. Ini pemirsa, angin puting beliung muncul dari tengah permukaan laut di kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Selain membuat panik warga dan wisatawan, angin puting beliung yang bergerak ke daratan juga merusak 3 rumah saat melintasi kawasan pemukiman. Wisatawan dan warga kampung turis Pamunggaran, Pangandaran, Jawa Barat dikagetkan dengan kemunculan angin puyuh atau angin puting beliung dari tengah laut. Angin puting beliung itu selanjutnya bergerak ke pantai atau daratan saat melintasi kawasan pemukiman. Angin kencang itu merusak 3 rumah termasuk sebuah warung. Sejumlah wisatawan yang berada di lokasi kejadian panik dan berlarian menjauhi pusaran angin. Beberapa orang nekat mendokumentasikan fenomena alam ini.
Setelah merusak sejumlah bangunan, pusaran angin ini selanjutnya bergerak ke arah utara sebelum akhirnya menghilang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga Pangandaran diimbau agar selalu waspada menghadapi cuaca ekstrim ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Oke, baik Ibu, kita kembali Bu lanjutkan sedikit bahwa ketika kita bicara tadi Nataru dan juga cuaca yang memang sangat dinamis ini, objek wisata juga harus jadi perhatian ya Bu. Bagaimana concern dari BMKG, tempat-tempat seperti apa saja yang harusnya juga menjadi perhatian kita bersama agar lebih berhati-hati lagi? Yang menjadi concern kami terutama saat ini wisata baik di pantai, khususnya pantai Samudra Hindia di selatan wilayah Indonesia, karena saat ini pantai tersebut terdeteksi dari monitoring kami mengalami gelombang tinggi. Tinggiannya bisa mencapai 2,5 meter. Nah, itu kalau untuk berenang kan bahaya sekali 2,5 meter ya. Nah, bahkan memungkinkan untuk lebih dari 2,5 meter. Kemudian kawasan lereng-lereng gunung ini juga perlu diwaspadai, terutama apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang, bahkan kalau meningkat menjadi lebat dan sangat lebat atau ekstrim. Nah, ini dikhawatirkan berpotensi terjadinya longsor. Dan yang kami juga sangat khawatirkan itu di bantaran-bantaran sungai, wisata yang ada di bantaran sungai, fakta atau data kami menunjukkan di tempat itu tidak harus terjadi hujan. Beberapa kali tidak ada hujan, tapi tiba-tiba meluncur dengan sangat cepat banjir bandang dengan batu-batu dan pohon-pohon. Karena hujannya ada di daerah hulu. Dan yang deras di hulu, hujan itu meluncurkan endapan-endapan material onggokan longsoran beserta kayu-kayu terseret meluncur ke hilir yang di situ tidak ada hujan. Tempat di hilirnya itu biasanya sangat indah dan ada tempat wisata cottage. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kemudian di dataran rendah itu terutama untuk yang kawasan rawan banjir, serta di pantai, misalnya pantai utara itu gelombangnya tidak tinggi, namun banjir rob beberapa kali terjadi. Sehingga untuk mitigasinya, BMKG menyiapkan informasi khusus cuaca untuk gelombang di laut, potensi banjir rob itu tanggal berapa saja, kemudian potensi hujan ekstrim itu di kecamatan mana saja, itu kan nanti kita tahu kecamatannya Cipanas atau Puncak itu kita bisa cek cuacanya hari ini sampai 6 hari ke depan, sehingga masyarakat dimohon bisa untuk mengatur perencanaan. Kira-kira kalau mau ke Cipanas itu tanggal berapa, jam berapa yang aman. Jadi beberapa hari ke depan sampai jam-jamnya itu jam berapa kira-kira hujan akan turun. Demikian. Oke, jadi memang tadi perlu kita riset sedikit ya Bu Il, dengan banyak sekali informasi yang sudah dibagikan BMKG, plus juga tadi tetap waspada. Tapi kalau Ibu sebutkan tadi memang mostly ya kebanyakan wisata alam memang agak sedikit memang punya resiko ya Bu. Jadi untuk masyarakat harus waspada ya, jangan asal pergi tapi juga dengan persiapan seperti itu ya Bu ya. Baik, Ibu Dwi, terima kasih atas waktunya, sehat-sehat Bu, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu. Beragam cara dilakukan untuk meramaikan Hari Ibu yang jatuh pada hari ini. Tetap bersama kami di Sido Sore. Mereka tak sama, bukan berarti tak mampu. Dengan bekal pengembangan pendidikan yang layak, mereka bisa hidup mandiri. Berikan peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Salurkan donasi terbaikmu untuk masa depan mereka. MNC Peduli, tumbuh dan bertunas untuk
Guna menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, PT Pertamina Persero membentuk Satgas Natal dan Tahun Baru. Adapun secara nasional, stok BBM, LPG, dan aftur dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan seperti 7.786 SPBU serta 414 stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan. Dalam rangka mendukung lancarnya masa libur Natal dan Tahun Baru, serta menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, PT Pertamina Persero membentuk Satgas Nataru yang sudah beroperasi sejak 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025 mendatang. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Fajar Joko Santoso mengatakan, Satgas Nataru bertugas di seluruh lini operasional mulai dari hulu hingga hilir. Secara nasional, stok BBM, LPG, dan aftur saat ini dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan seperti 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, serta 414 stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan. Tadi sudah didengarkan bersama-sama bahwa seluruh Pertamina Group dari mulai hulu sampai hilir semua berkomitmen dan semua siaga dalam menyiapkan distribusi energi selama Natal dan Tahun Baru. Kemudian dari sektor pendukung, dari penerbangan Pelita, kemudian dari Patra Jasa, dari IHC juga siap mendukung dengan layanannya masing-masing, penerbangan, akomodasi, dan juga sektor medis semuanya siaga untuk melayani masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mungkin ini sedikit tambahan informasi bahwa kami juga bersama-sama dengan pemerintah turut berkontribusi dalam menyelenggarakan Natal dan Tahun Baru yang lebih melayani untuk masyarakat. Dari yang pertama, dari segi aftur, kita juga sudah menurunkan harga aftur untuk upaya kontribusi Pertamina dalam menurunkan harga tiket. Kita sudah melakukan harga aftur khusus selama periode Desember ini di 19 bandara prioritas. Selain itu, Pertamina melalui subholding gas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk juga telah mengantisipasi kebutuhan gas dengan telah menyiagakan 33.000 km jaringan pipa, 3 LNG terminal, 16 SPBG, dan Jargas beroperasi dengan aman dan optimal. Keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% menuai reaksi dari masyarakat. Namun menurut pemerintah aturan tersebut diambil dengan langkah-langkah perlindungan terutama bagi penggerak UMKM. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% awal tahun depan menuai reaksi dari masyarakat. Rencana ini melahirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Tidak hanya itu, ratusan pemuda juga menyuarakan penolakan mereka di Jakarta dan meminta agar Presiden Prabowo membatalkan keputusan PPN 12%. PPN 12% katanya cuma buat barang mewah, menurut saya itu adalah pengaburan aja gitu, supaya meredam kemarahan teman-teman yang jadinya dianggap biasa aja nih naiknya gitu. Padahal ya itu cuma upaya-upaya pengaburan fakta. Ya kita bisa lihat minyak yang 11% itu cuma minyak kita doang. Emang bisa minyak kita itu menampung semua kebutuhan demand dari masyarakat semua? Nggak mungkin. Meski PPN naik, pemerintah mengaku tetap melindungi masyarakat, terutama golongan kecil. Sejumlah langkah perlindungan juga telah ditetapkan, salah satunya bagi penggerak UMKM. Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut. Beberapa paket insentif kebijakan, yang pertama di sektor UMKM itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun
itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun, diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Dalam aturannya, PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang yang dinilai mewah dan premium. Barang mewah yang dimaksud diantaranya rumah sakit kelas VIP, pendidikan standar internasional, hingga vitamin dan daging premium. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemerintah resmi menaikkan PPN jadi 12% di Januari 2025. Di tengah kebijakan kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan. Pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium Wagyu dan Kobe, ikan premium seperti salmon dan tuna premium. Aneka udang dan krustasea premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain itu, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional juga dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere juga mengalami kenaikan pajak. Terkait kenaikan PPN, sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya bantuan pangan, beras 10 kg per bulan, PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere di bulan Januari dan Februari 2025. Untuk kelas menengah, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN, sementara pada Juli hingga Desember 2025 ditanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan, baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah akan berikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja untuk industri padat karya. Diskon akan diberikan selama 6 bulan pada tahun 2025 mendatang. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia resmi naik menjadi 12% di tahun depan. Di tengah tekanan ekonomi ini, dua fenomena menarik muncul di kalangan publik, yakni frugal living atau gaya hidup hemat yang sangat terkontrol, serta doom spending atau kecenderungan belanja impulsif untuk menghindari stres dan tekanan hidup. Pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia resmi naik pada tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat pendapatan negara di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Namun, di sisi lain, kenaikan ini tentu akan berdampak pada daya beli masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi, dua fenomena menarik muncul di kalangan publik, yakni frugal living yang merupakan gaya hidup hemat yang sangat terkontrol, serta doom spending, kecenderungan belanja impulsif untuk menghindari stres dan tekanan hidup. Frugal living menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menjaga kestabilan finansial di tengah tekanan ekonomi. Gaya hidup ini menekankan pengelolaan uang yang cermat, fokus pada kebutuhan utama, dan menekan pengeluaran untuk hal-hal yang dianggap tidak esensial. Di sisi lain, doom spending menjadi pelarian bagi sebagian masyarakat yang merasa tertekan oleh situasi ekonomi dan sosial. Belanja impulsif kerap dilakukan untuk mengurangi stres atau mendapatkan kepuasan sesaat. Namun, kebiasaan ini seringkali membawa konsekuensi pada kestabilan keuangan rumah tangga. Menurut data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan Indonesia mencapai 5% pada tahun 2023, dan konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% pada PDB nasional mulai menunjukkan pola yang berubah. Adapun kenaikan PPN menjadi 12% diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara
Namun di sisi lain dikhawatirkan akan memperlambat daya beli dan mempengaruhi aktivitas ekonomi secara langsung. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menyeimbangkan kebutuhan finansial dan gaya hidup di tengah kebijakan ekonomi yang terus berkembang. Aku biasanya kalau stres itu belanjanya paling ke makanan atau belanja baju-baju kayak gitu sih, shopping. Aku merasa boros banget sih ya, terus abis itu aku pasti langsung kayak evaluasi pengeluaran aku di bulan itu, terus aku bakal lebih membudgeting di bulan depannya sih biasanya. Fenomena frugal living dan doom spending bukan hanya soal kebiasaan individu, tapi juga berdampak langsung pada perputaran ekonomi. Gaya hidup hemat bisa menekan konsumsi, sementara belanja impulsif bisa mendorong roda ekonomi sesaat, namun seringkali tidak berkelanjutan. Lalu, bagaimana keseimbangan ini mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan? Spendingnya bagus, konsumsinya bagus, ekonomi itu bergerak, ya ekonomi bergerak dan kondisi stabilitas dan juga makroekonomi itu lebih bagus lah. Apalagi kan kalau kita lihat ekonomi kita kan 56-57%-nya kan disumbangkan oleh konsumsi. Fenomena frugal living dan doom spending memberikan dampak yang signifikan terhadap roda ekonomi. Penghematan ekstrim yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dapat menekan daya konsumsi, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, belanja impulsif, meskipun memberikan dorongan sesaat, seringkali tidak menciptakan pola konsumsi yang berkelanjutan. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat menciptakan tantangan baru bagi sektor ekonomi, terutama usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada konsumsi masyarakat. Selain itu, tekanan rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik beresiko memperburuk kesejahteraan rumah tangga, menciptakan siklus yang sulit diputus. Keseimbangan antara pengelolaan keuangan yang bijak dan pola konsumsi yang sehat menjadi kunci untuk menghadapi tekanan ekonomi ini. Edukasi literasi keuangan yang lebih kuat diperlukan agar masyarakat dapat mengambil keputusan finansial yang tepat tanpa harus mengorbankan kebutuhan esensial maupun kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita bijak memilih melalui frugal living atau justru terjebak dalam siklus doom spending? Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan keuangan dan mental kita demi masa depan yang lebih baik. Saya Vina Munawar, sampai jumpa. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, beragam cara dilakukan untuk meramaikan Hari Ibu yang jatuh pada hari ini. Salah satunya yang dilakukan para perempuan pengasong di Terminal Bus Tegal. Mereka membawa serta buah hati untuk upacara bersama. Ada hal tak biasa yang dilakukan para perempuan pedagang asongan di Terminal Bus Tegal, Jawa Tengah. Dengan berkebaya lengkap, mereka menjajakan dagangannya di dalam bus antar kota antar provinsi. Bahkan suasana khidmat berlangsung saat anak-anak mulai mencium kening sang ibu. Setelah upacara, puluhan anak-anak PAUD binaan TBM PKBM Sakila Kerti Terminal Bus Kota Tegal ini berdiri dan saling berhadapan dengan ibu mereka. Kegiatan ini sengaja mereka gelar untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember. Upacara dan untuk lomba-lomba lainnya seperti fashion show sama ini semua pengasong yang ikut? Iya, pengasong semua. Pengasong semua? Iya. Ibu sehari-hari apa jualannya? Saya jualannya telur asin. Bagi kami itu sangat luar biasa kegiatan ini karena di para pengasong di terminal bagian dari warga yang pencinta membaca buku dan kejar paket A, B, dan C. Bagi saya sangat luar biasa dan bagi mereka juga sangat luar biasa karena kalau tidak ada diperingati mereka nggak pernah merasakan peringatan pakai kebaya, pakai apa dan pentas di
publik lah. Ya, makanya dia sangat antusias sekali dan senang sekali. Peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember hakikatnya tidak hanya menjadi momen untuk mengucapkan terima kasih atas peran dan jasa luar biasa perempuan, namun ibu bagi masyarakat Indonesia. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran lukisan Yos Suprapto yang rencananya digelar pada 13 Desember lalu ditunda mendadak. Yos sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapat kejelasan dari penundaan yang dinilai secara sepihak tersebut. Pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember ditunda. Pameran ditunda secara mendadak meski persiapan telah dilakukan sejak setahun lalu. Penundaan bermula dari kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional Suwarno Wisetrotomo yang meminta agar 3 lukisan karya Yos disensor dengan alasan terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan tema pameran. Menanggapi peristiwa ini, Yos bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia akan mengambil langkah hukum demi mendapatkan kejelasan. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog, ya, yang beradab dengan jajaran Galnas maupun Museum Cagar Budaya, ya. Dalam hal ini harus ada dialog 2 arah. Saya akan menanyakan kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran. Itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto bukan ranah Polri. Yang jelas kalau memang ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran, posisi kita tidak dalam konteks itu. Tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan dari kepolisian, kita akan bantu. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Pameran terpaksa harus ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembatalan pameran lukisan tunggal seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional Kamis lalu memicu kontroversi di kalangan publik dan tokoh nasional. Hal ini juga ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan dan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD. Melalui akun eks pribadinya, Anies Baswedan menyoroti keputusan ini sebagai tindakan yang justru dapat menarik perhatian lebih terhadap seni yang dilarang. Sementara Mahfud MD mengkritik langkah Galeri Nasional yang mencopot 5 dari 30 lukisan karya Yos Suprapto yang sudah disiapkan selama 1 tahun, serta mengatakan bahwa hal ini mencederai kebebasan berekspresi. Sebelumnya pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Namun Yos menolak keras, menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk penyensoran atas karyanya yang menyoroti isu sosial dan politik. Gagal penuhi target di AFF 2024, Erick Thohir akan evaluasi Sinteyong. Kami segera kembali. Kembali bersama kami, pemirsa. Timnas Indonesia harus menerima nasib gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 di laga pamungkas Grup B ASEAN Cup. Timnas Indonesia kalah melawan Filipina dengan skor tipis 0-1.
Indonesia harus menelan pil pahit tersingkir dari Piala AFF 2024 usai kalah 0-1 saat menghadapi Filipina di Stadion Manahan Solo. Di babak pertama, kedua tim sama-sama ngotot dan bermain keras. Petaka terjadi saat laga memasuki menit ke-42. Bek timnas, Ferrari, kedapatan menyikut kapten Filipina, Amani Santosa Ginaldo, usai diganggu saat tim lawan hendak melakukan sepak pojok. Wasit pun langsung mengganjar Ferrari dengan kartu merah. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Usai jeda, timnas bermain ofensif meski kalah jumlah pemain. Pada menit ke-57, Garuda dihukum penalti usai Doni Tri Pamungkas handball saat menghalau tendangan lawan. Bjorn Martin Davis Christensen sebagai eksekutor sukses mengecoh kiper Cahya. Filipina unggul 1-0. Indonesia yang bermain dengan 10 orang terus berusaha mencetak gol balasan. Namun hingga peluit tanda berakhir, skor 0-1 untuk kemenangan Filipina tak berubah. Dengan hasil ini, timnas menempati peringkat 3 grup B dengan 4 poin di bawah Vietnam dengan 10 poin dan Filipina 6 poin. Pasukan Garuda tersingkir, gagal lolos ke semifinal Piala AFF. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong atau yang akrab disapa STY meminta maaf atas hasil buruk di ajang ASEAN Cup. Namun STY yakin pemain-pemain muda asuhannya mendapat pengalaman berharga selama berlaga di ASEAN Cup 2024. 네, 뭐 일단 패했기 때문에 많이 아쉽다. 그렇지만 우리 선수들 진짜 평균 연령 20세밖에 안 되는 우리 어린 선수들이 필리핀 성인 대표팀을 상대로 열심히 잘해줬고. 어떻게 보면 우리 따르지 않았다. 그런 부분에 있어서는 좀 많이 아쉽고 그렇지만 뭐 우리는 많은 희망을 봤다 저는 개인적으로 생각하고 있습니다. 그렇지만 우리도 부족한 게 있기 때문에 더 노력해야 된다. 오늘 경기는 뭐 한마디로 우리 젊은 선수들이 너무 고생했고 좀 아쉬운 부분이 많이 남는다. 이렇게 생각이 듭니다. 네, 뭐 예선 탈락했으니까 실패를 볼 수 있겠지만 우리는 뭐 성인 대표팀이 나온 것이 아니라 저는 지금 우리 성인 대표팀 나오면 무조건 우승할 수 있다. 저는 그렇게 판단하고 있고요. 절대적으로 뭐 실패당한 소리보다는 우리 어린 선수들한테 상당한 경험을 만들어줬다고 생각하고 있습니다. 일단 오늘 이 멤버들이 사실은 내년 10개인가 23세 이하 아시안컵 준비 멤버들이기 때문에 너무 실망 안 했으면 좋겠고요. 잘 아시다시피 우리는 상대 국가의 성인 대표팀하고 경기했으니까 우리 또 어린 선수들 잘해줬고 뭐 어린 선수들이 상대 성인 대표팀하고 경기를 하면서 부족한 점이 많이 있죠. 뭐 피지컬부터 해서 모든 것이 우리도 훈련할 수 있는 시간도 짧았고 지금 우리 인도네시아는 또 리그가 진행 중이고 그러다 보니까 모든 것이 우리가 조금 힘든 여정을 할 수밖에 없었다. 그렇지만 앞으로 이런 부분을 고치는 것이 아니라 뭐 어린 회장님하고 우리가 더 큰 꿈을 갖고 사실은 준비했기 때문에 실망하시지 마시고 우리 에라 PS사의 우리 에릭 회장님이랑 우리 대표팀을 믿고 좀 더 지켜봐 주시면 분명히 우리 팬들이 훨씬 좋아하는 성적을 낼 수 있을 것이다. 저는 그렇게 생각합니다. 네, 일단은 뭐 정확히 얘기하면 실망했다. 우리 나우스 경기도 말스르너가 퇴장당하면서 힘든 경기를 했었고 오늘도 사실 페라리가 그런 무모한 짓을 안 했으면 퇴장을 안 당했으면 분명히 뭐 필리핀은 한 두세 골 우리가 넣을 수 있다는 그런 자신감을 갖고 경기했는데 불의에 퇴장을 당하면 너무 아쉬운 경기가 됐고 나파일은 이번에 오면서 많이 피곤을 많이 호소했고 자기 퍼포먼스 못 보여줬는데 그런 부분은 좀 실망했지만 그래도 또 우리가 내년 3월달에 대표팀 그런 모습에 있어서는 또 돌아가서 열심히 잘 해줄 거다 믿고 있다. 네, 이바르하고 자스팀만 와서도 이번 대회에서는 뭐 더 좋은 성적 분명히 냈을 것이다. 저는 그렇게 확신하고 있고 페라리가 퇴장당하면서 주장 완장은 뭐 큰 의미 없이 바로 옆에 있는
동료한테 줬다고 그렇게 보시면 되겠습니다. Gagal penuhi target di ASEAN Cup 2024, Ketua Umum Erick Thohir akan mengevaluasi pelatih timnas Indonesia Sintayong. Meski ikut turnamen dengan membawa skuad muda, Erick menyebut tetap ada target yang harus dipenuhi STY di ASEAN Cup 2024. Tim nasional Indonesia gagal memenuhi target lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024 usai takluk 0-1 dari Filipina pada laga pamungkas Grup B di Stadion Manahan Solo Sabtu malam. Hasil negatif Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ini menjadi catatan khusus bagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ditemui usai laga, Erick menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelatih timnas Indonesia Sintayong. Menurut Erick, meski ikut turnamen dengan membawa skuad muda, tetap ada target yang harus dipenuhi STY di turnamen ini. Ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Ya targetnya kan semifinal. Walaupun dengan pemain muda, kan kita berharap dengan Myanmar menang, dengan Laos menang, dengan Filipina menang. Kalau Vietnam ya mungkin ya masih. Di sini juga sebenarnya bisa tadi kan. Teman-teman media ngeliat bisa nggak tadi? Bisa, cuman ya namanya bola kan drama. Nah, regenerasi lah, regenerasi. Kalau nggak kapan lagi mereka punya jam terbang. Meski gagal mencapai target, Erick Thohir tetap mengapresiasi perjuangan skuad Garuda di ASEAN Cup 2024. Menurutnya, kekalahan melawan Filipina disebabkan berbagai faktor, salah satunya kartu merah yang didapat Muhammad Ferrari. Erick juga menambahkan para pemain timnas yang berlaga di turnamen ini akan diproyeksikan untuk beberapa turnamen selanjutnya seperti kualifikasi AFC U23 maupun SEA Games 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, berbagai wahana seru bisa menjadi referensi liburan Anda, seperti wahana salju. Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Usai kalah dari Filipina, para pendukung timnas tetap memberikan apresiasi kepada para pemain, dan berikut kami hadirkan momen dukungan supporter ke para pemain timnas.